Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dinda Gemas. Hari ini atau siang ini kita kedatangan Mio lama atau Mio Smile, dimana Mio ini kondisinya tenaganya lemah banget atau loyo. Kita nanti akan cek. Nah, ini kita cek di bagian gardan dulu. Ini V-belnya atau tali fan belnya sudah retak-retak seperti ini. Itu menandakan kondisinya sudah ini ya, kendor. Nah, ini kita lanjut bagian kampas ganda. Kampas gandanya sudah seperti ini. Ini ada yang retak, hampir mau. Nah, ini sudah putus. Bisa dibilang putus atau pecah. Kurang lebih seperti ini kampas ganda Mio lama atau Mio Sporty sama. Nah, ini kondisinya parah banget ya. Ini kemungkinan lama nggak pernah dicek atau pernah dianalisa. Nah, ini nanti kita akan analisa yang lain. Kemungkinan di bagian karburator atau vakum. Tapi sebelum melangkah ke situ, kita akan analisa dulu di bagian gardan. Kenapa begitu parah ini kondisi gardan Mio tadi atau Mio Smile tadi? Kondisinya yang menandakan tenaganya lemah atau loyo. Bisa dibilang tenaganya ngempos Mio lama atau Mio Smile. Nah, nanti kita akan cek, kita akan analisa benar-benar apakah memang secara detail seperti ini. Nah, ini bagian CVT ya. Kita akan korek-korek benar semua di bagian isi CVT sini. Gardan CVT semuanya ngumpul di sini, di antaranya yaitu tali V-bel atau fan bel, ada roller, ada kampas ganda, ada CVT. Nah, ini kita buka seperti ini. Ini kondisinya bunyi ya waktu jalan. Setelah kita cek, setelah kita analisa, ternyata kondisi pelor atau laker 3 biji ini kondisinya kering. Seharusnya ini kondisinya ada ini ya, ada gemuk atau vaselin. Cuman ini kondisinya berhubung sealnya ini sudah rusak, kita cek kondisinya kering, alias kondisi gemuk atau grease-nya ini sudah kering. Nah, atau keluar. Seharusnya secara logika ditahan sama seal ini ya, cuman sealnya sudah rusak. Akhirnya kita ganti demi keamanan atau kondisi pelornya ini tetap terjaga, kondisi kena gemuk atau pelumasan, maka kita akan sekalian ganti sealnya seperti ini. Sekali lagi, ini seal pulley atau seal CVT, bukan seal askrek ya, tapi seal CVT. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Bagi teman-teman pemula, silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa ada hikmahnya, ada ilmu yang dipetik dari tayangan ini, sehingga bisa dipraktekkan sendiri di rumah, sehingga bisa di-share ke teman-teman semuanya, bisa yang pada akhirnya bisa mengerti maksud dan tujuan kita merakit sebuah penayangan dalam dunia perbengkelan ini. Tujuannya hanya untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Nah, ini kita pakai orisinil semua ya, antaranya yaitu fan bel atau V-bel, roller, nah ini kita pakai ini semua ya, pakai general pot semua atau orisinilan semua. Memang orangnya yang minta, jadi kita belanjakan sesuai kemampuan, sesuai keinginan orang yang punya motor, yaitu pengen orisinil semua. Selagi harganya masih bisa dijangkau, katanya kelasnya Mio ini langsung kita ganti ya, bukan untuk sekedar jalan atau diakali, karena ini tujuannya jangka panjang. Jadi mau nggak mau
Nah, kita akan merakit dulu di bagian kampas ganda. Kampas ganda ini harus benar-benar kita perhatikan. Nah, ini pelor dulu. Pelor di bagian puli. Kita sedikit menggunakan trik ganjal pelor ya untuk menekan performa tenaga Mio ini. Kalau nanti sekiranya cuman diganti standar, itu nanti perbedaannya nggak seberapa ya, dalam arti nanti kalau khawatirnya ada protes, lah kok cuman begini, lah kok tenaganya cuman seperti ini. Nah, ini mengantisipasi agar hal atau pertanyaan itu tidak timbul ke kita. Makanya kita akan harus ekstra kreatif, ekstra tahu bahwa ini bagaimana maksudnya, bagaimana tujuannya, bagaimana. Itu kondisinya harus kita tahu, harus kita pahami bahwa seorang teknik ini memang harus benar-benar menguasai, paling tidak memahami kinerja yang apa yang dihadapinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kita perakitan bagian Mio dulu ya. Ini kita gemuk yang banyak. Habis itu nanti kita ditutup pakai roll. Nah, kita tutup seperti ini. Gemuk tadi biar nggak berhamburan kemana-mana, khususnya di ruang V-bell ya. Untuk teman-teman silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekiranya ada yang kurang berkenan di hati, kita minta maaf. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi ke depan dalam menyajikan sebuah penayangan yang di kondisi gardan ini harus benar-benar ekstra ya. Maka kita akan melanjut di bagian puli. Nah, puli ini kondisinya memang kelihatan sekilas bagus tanpa ada halangan, tanpa ada masalah. Tapi setelah kita cek, setelah kita analisa, ternyata di bagian pelor tengahnya ini kondisinya kering banget. Nah, kondisinya kering banget, habis itu banyak yang kocak ya, bukan berarti kondisinya bagus. Nah, setelah kita cek, setelah kita bongkar semua, kita tata ulang kembali. Kita pakai trik lama atau metode lama, yaitu trik ganjal pelor. Trik ganjal pelor ini kondisinya untuk meningkatkan performa ini ya, persivity-nya menjadi kencang kembali. Nah, ini pakai trik lama atau trik ganjal pelor lama ini sebenarnya trik lama ya, sudah banyak yang menggunakan. Nah, ini pirnya seperti ini pir standar. Seharusnya kalau menggunakan pir racing atau sejenis TDR ini kita nggak usah menggunakan ganjal pelor ya, cuman ini mengantisipasi pengganti pir ini apa, CVT yang bermerek TDR. Nah, ini kita lanjut, kita bagian kampas ganda. Kampas ganda kita pakai asli juga, kita pakai orisinilnya Yamaha. Memang harganya lumayan ya, cuman banyak yang menggunakan kondisi spare part yang aslinya. Ini akan membuat awetnya bisa digunakan untuk standaran. Nah, ini bisa seperti ini, kita lihat bersama. Ini intinya standaran ya, bukan untuk balap ataupun untuk track, cuman ini intinya standar ya. Jadi kita belanja, kondisi barangnya semuanya masih standaran semua, dari kampas ganda, roller,
habis itu V-bell atau fan bell. Nah ini kondisinya masih standar. Nah ini bagian kampas ganda. Sebelum kita rakit ini kondisinya harus seperti ini ya. Kondisinya harus bebas, gak boleh lengket. Nanti kalau lengket misalnya pasti bermasalah, timbul tarikan gredek-gredek. Nah itu kemungkinan biasanya di bagian kampas ganda yang kurang press ataupun kurang tinggi. Nah kita fokus di bagian kampas ganda. Kalau melihat gejala yang diakibatkan dari pecahnya atau putusnya kampas ganda ini kemungkinan pemakaian terlalu berlebihan ya. Biasanya kalau kelasnya sejebol-jebolnya motor, dalam arti kampas ganda biasanya yang pernah kita alami ini paling banter kampas ganda tipis, habis itu kampas ganda banyak yang sudah ini ya aus karena kondisinya terlalu atau medannya terlalu tinggi. Ini kampas gandanya bisa patah, dalam arti ini mungkin pemakaian berlebihan menurut kita ya. Cuman ya analisa seorang bengkel ini biasanya kadang-kadang ada yang pas, kadang-kadang ada yang meleset. Nah ini sebelum kita analisa terlalu jauh, kita cukup di bagian kampas ganda atau ruang gardan ini kita akan pastikan dulu. Nah ini bagian kampas ganda sudah oke ya, sudah selesai. Kita lanjut ke bagian pemasangan roller. Kita akan pasang roller dulu ya. Oke, kita lanjut di bagian CVT ya. Ini bagian ACVT. Kita pasang seal dulu. Seal belakangnya ini kondisinya sudah rusak banget ya, seal ACVT-nya. Kita akan ganti sealnya karena sudah terlalu parahnya ya. Ini seal belakang ini kondisinya ini banget ya. Nah ini tutup ini rumah roller. Kocaknya seperti ini, kita akan ganjal dulu karena kalau kita biarkan nanti suaranya akan kasar banget.
ngoklok biasanya di bagian roller. Nah ini kita ganjel seperti ini. Nah ini kita lanjut bagian V-belnya ya. V-belnya ini kita pakai orisinil semua. Sudah kita rakit, sudah kita pasang kembali. Ini yang diakibatkan karena kondisi fan belnya atau V-belnya terlalu kendor banget. Nah ini puli belakang ya, kampas ganda puli belakang ini sudah kita ganti, sudah kita rakit, tinggal pasang. Nah kita hidupkan sebentar agar kondisinya mengencang. Habis itu kita nanti akan pasang kembali kondisi penutupnya. Nah ini kita hidupkan sebentar, kondisinya sudah bisa ngencang sendiri ya tali V-belnya atau fan belnya. Baru kita masang tutupnya. Oke, sampai di sini bisa difahami ya tentang maksudnya Yamaha Mio ini kondisinya lemah atau tenaganya ngempos. Ini kita analisa di bagian gardan karena kondisi karburatornya normal ya. Di saat di standar tengah seperti ini kita hidupkan kondisi gas atau bagian karburator ini plong, dalam arti nggak ada berbet ataupun tenaga ngempos kelihatan, ini enggak. Jadi kita langsung lari ke bagian gardan, ke bagian V-bel atau ruang gardan. Setelah kita cek, setelah kita analisa, ternyata benar ini bagian ruang gardan ini banyak yang sudah aus. Oke, kita sudah pasang ya tutupnya, berarti ini sudah selesai. Mudah-mudahan ini bisa difahami, bisa dimengerti maksud dan tujuan kita membuat penayangan ini agar bisa teman-teman semua bisa menyaksikan dari awal sampai akhir. Yang bisa kita maksudkan yaitu berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan tentang Mio Gardan. Mudah-mudahan ada sedikit banyak bermanfaat untuk teman-teman. Silahkan di-share ke teman-teman yang lain, like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk silahkan tinggalkan jejak lonceng. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ini ada kekurangan, kita mohon maaf. Banyak dan lebihnya kita membuat penayangan ini, kita berusaha untuk yang terbaik. Cuman ya namanya kekurangan pasti ada.
Silahkan kritik dan saran, silahkan ada yang mau ditanyakan, isi kolom komentar di bawah video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan bantu diskusi, nanti kita akan bantu mencari jawaban solusi-solusi motor teman-teman yang sekiranya ada masalah atau ada kendala, bisa disaksikan atau bisa ditanyakan. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Terima kasih, matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.